Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan agar-agar manis rasanya. Apa kabar semuanya? Mungkin dari kalian akan bertanya-tanya dengan suara asing saya. Sebelum itu, izinkan saya berkenalan terlebih dahulu dengan kalian semua ya. Perkenalkan, nama saya Novi Aryani. Kalian bisa manggil saya Novi. Saya merupakan mahasiswa magang asal IAIN Tulungagung, yang mana kurang lebih sekitar 6 minggu ke depan saya akan menemani kalian semua untuk belajar, khususnya belajar bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 dengan kompetensi dasar 3.5 yang berbunyi mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Untuk itu, langsung saja kita mulai pelajaran pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama mengetahui pengertian ceramah, yang kedua mengetahui unsur-unsur ceramah, dan yang ketiga mengetahui jenis informasi dalam ceramah. Tahukah kamu apa itu ceramah? Mungkin kebanyakan dari kalian sudah tidak asing lagi dengan apa itu ceramah. Kalian sudah banyak mengetahui, baik di media sosial, televisi, maupun di majelis-majelis yang pernah kita datangi, kita seringkali mendengarkan kegiatan ceramah. Untuk itu, kita akan simak apa itu ceramah dan bagaimana informasi-informasi yang ada di dalam sebuah kegiatan ceramah. Ceramah berasal dari kata hadara yuhadiru yang memiliki arti menyampaikan atau memberikan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar melalui suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ceramah merupakan pidato oleh seseorang yang biasanya berisi nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca. Sampai sini, kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan ceramah? Di dalam ceramah, pastinya terdapat unsur-unsur ceramah yang harus dipenuhi. Apa saja unsur-unsur dalam ceramah? Yang pertama, ada penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang akan diberikan kepada pendengar. Yang kedua, ada pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas oleh status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Yang ketiga, ada materi. Materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, seperti yang sudah kita ketahui sekarang ini, bahwa ceramah-ceramah yang dilakukan atau kegiatan ceramah itu isinya tidak hanya tentang ajaran agama, bisa saja tentang pendidikan, tentang kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, ada metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan oleh seorang penceramah untuk menyampaikan materi. Nah, dalam metode ceramah ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada impromptu, yaitu metode ceramah tanpa persiapan atau otodidak. Yang kedua, metode menghafal, yaitu dilakukan dengan persiapan
dengan membuat catatan kemudian dihafalkan. Yang ketiga, membaca naskah, yaitu melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Dan yang terakhir, ada ekstemporan, yaitu metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Dan unsur yang terakhir, ada media. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah zaman sekarang tidak hanya dilakukan di masjid atau di sekolah atau di rumah-rumah ibadah, tetapi bisa juga dilakukan melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, dan juga lain-lain. Kemudian, untuk yang selanjutnya, ada jenis-jenis informasi dalam ceramah. Kira-kira ada apa saja ya jenis-jenis informasi dalam ceramah? Yuk kita simak. Yang pertama, ada informasi berdasarkan fungsi. Informasi berdasarkan fungsi adalah informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Jadi, fungsinya itu misal untuk menambah pengetahuan atau untuk menasehati pendengar dan atau bisa saja untuk hiburan. Yang kedua, ada informasi berdasarkan format penyajian. Informasi berdasarkan format penyajian adalah informasi berdasarkan bentuk penyajian formatnya. Biasanya bentuk penyajiannya bisa saja dengan berita di televisi, artikel, resensi, atau koran-koran. Kemudian yang selanjutnya ada informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Informasi ini berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung, baik di daerah, nasional maupun internasional. Kemudian yang selanjutnya ada informasi berdasarkan bidang kehidupan. Informasi ini berdasarkan bidang-bidang yang ada dalam kehidupan. Misalnya, ceramah berdasarkan bidang pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, atau kehidupan-kehidupan yang lainnya. Kemudian, ada informasi berdasarkan bidang kepentingan. Nah, dalam informasi berdasarkan bidang kepentingan ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, ada informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Dan yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan yang terakhir, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Itu tadi mengenai jenis-jenis informasi yang dapat diperoleh dalam ceramah. Baiklah, anak-anak semuanya, itu tadi materi yang saya sampaikan mengenai ceramah. Semoga anak-anak semuanya bisa memahami dan bisa mempelajari dengan baik. Sekian pada kesempatan kita hari ini, semoga kita masih bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk kalian semuanya, tetap semangat, selamat belajar, dan tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.